Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel belajar Al-Quran, belajar terjemah atau arti Al-Quran berkata. Pada kesempatan kali ini kami akan menerjemahkan atau mengartikan Al-Quran surat Al-A'la, yaitu surat ke-87 yang terdiri dari 19 ayat. Disebut dengan ayat Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ghasyiyah, surat ke-88. Ya, surat yang terdiri dari 26 ayat dan termasuk juga surat Al-Makkiyah. Sebelum memulai menerjemahkan perkata, sebaiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Langsung kita ke surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbihi, sucikan asma, nama, Rabbika, Rabbi Tuhanka, menunjuk pada kamu, Rabbika Tuhanmu, al-a'la, yang maha tinggi. Jadi arti ayat pertama, ayat ke-1 dari surat Al-A'la adalah sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kemudian ayat kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi artinya yang, khalaqa dia ciptakan, fasawwa lalu dia sempurnakan. Jadi arti ayat kedua ini adalah yang menciptakan, alladzi yang menciptakan lalu menyempurnakan. Kemudian ayat ketiga, walladzi qaddara fahada. Walladzi, dan yang qaddara dia tentukan, fahada artinya lalu dia beri petunjuk, maka fahada, fa artinya maka, hada petunjuk, huda. Jadi maka dia beri petunjuk. Jadi arti dari ayat ketiga adalah dan yang dia tentukan atau dia kehendaki, fahada, lalu kemudian diberi petunjuk. Kemudian ayat keempat, walladzi akhrajal mar'ah. Dan yang walladzi, dan yang akhraja dia keluarkan, al-mar'a, rumput-rumputan. Kemudian ayat yang ke-5, faja'alahu tha'an akhwa. Faja'alahu, fa artinya maka atau lalu, ja'alahu, ja'ala dia jadikan, hu siapa, Allah, jadi husaan kering, akhwa kehitam-hitaman. Jadi faja'ala lalu dijadikan hu oleh Allah, husa'a kering, akhwa kering kehitam-hitaman. Jadi arti dari ayat kelima ini adalah lalu dijadikannya rumput-rumputan tersebut, maksudnya itu kering kehitam-hitaman. Kemudian ayat yang ke-6, sanuqri'uka falatansa. Sanuqri'uka artinya adalah kami akan bacakan kepada kalian. Jadi kata iqra, sanuqri dibacakan, kami bacakan kepadamu,
Fala tansa. Fala artinya maka tidak, tansa kalian lupa. Jadi arti ayat ke-6 ini adalah kami akan membacakan, maksudnya Al-Quran, kepadamu, yaitu Muhammad. Jadi sanukri membacakan kami kepada Muhammad, falatansa agar sehingga engkau tidak akan tansa lupa. Kemudian ayat yang ke-7, illa masya Allah, illa artinya kecuali, ma apa-apa, sya'a mengendaki, Allah adalah Allah. Innahu artinya sesungguhnya, hu itu Allah, inna sesungguhnya hu itu Allah, ya'lamu lebih mengetahui, al-jahra yang terang, wa ma yakhfa, wa artinya dan apa-apa, ma artinya apa-apa, yakhfa tersembunyi. Sehingga arti dari ayat ke-7 ini adalah illa masya Allah, kecuali jika Allah mengendaki, illa kecuali ma apa-apa, sya'a mengendaki Allah. Allah adalah Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu sesungguhnya Allah, innahu ya'lamu mengetahui, jahra apa yang terang, wa ma dan apa-apa, yakhfa yang tersembunyi. Kemudian ayat yang ke-8, wa nuyassiruka, wa nuyassir dan memudahkan, wa nu menunjuk pada kami, yaitu Allah, wa nuyassiru dan kami memudahkan kepada kamu, lil yusra untuk kemudahan. Jadi arti dari ayat ke-8 ini adalah dan kami memudahkan bagimu ke jalan yang kemudahan. Kemudian ayat yang ke-9, fadzakir, maka berilah peringatan, in sungguh, nafa'ati dzikra, nafa'ati artinya berguna, nafa'an manfaatnya, az-dzikra peringatan. Jadi arti ayat yang ke-9 ini adalah oleh sebab itu berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Fadzakir, maka berilah peringatan, in sesungguhnya, nafa'ati az-dzikra, sesungguhnya bermanfaatlah az-dzikra peringatan itu. Saya dzakka artinya adalah akan menerima peringatan, man siapa, yahsha ia yang takut. Jadi arti ke-10 adalah, ayat ke-10 adalah akan menerima orang-orang yang takut. Kemudian ayat ke-11, wa yatajannabuha, wa artinya dan, yatajannabuha akan menjauhinya, al-ashqa orang-orang yang celaka. Jadi arti ayat ke-11 ini adalah dan orang-orang yang celaka atau mereka akan menjauhinya. Wa yatajannabu wal ashqa, dan orang-orang yang celaka, al-ashqa dan akan menjauhi orang-orang al-ashqa, dan orang yang celaka akan menjauhinya. Kemudian ayat yang ke-12 ini adalah yang menerangkan ayat ke-11. Alladzi yang yasla, ia akan masuk, an-nar neraka, al-kubro yang besar. Jadi arti dari ayat ke-12 adalah yaitu orang-orang
yang akan masuk ke dalam neraka yang sangat besar. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-13. Tsumma la yamutu. Kemudian la yamutu, la artinya tidak, yamutu mati, fiha tidak, fiha artinya tidak, fi artinya di dalam, ha menuju ke an-naru kubro, neraka yang besar, wala yahya dan tidak juga hidup. Sehingga arti dari ayat ke-13 ini adalah kemudian mereka tidak mati di dalam neraka dan mereka juga tidak hidup. Kemudian ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka. Qad artinya sungguh, aflaha beruntung atau bahagia, man orang, tazakka yang mensucikan diri. Kemudian ayat yang ke-15, wadakaro dan dia mengingat, isma nama, Rabbihi, Rabbi Tuhan, hi menunjuk pada dia, menunjuk pada Tuhannya, Rabbihi Tuhannya, fasolla maka mereka lalu kemudian mereka mendirikan sholat. Jadi arti dari ayat ke-15 yaitu dan mengingat nama Tuhannya lalu mendirikan sholat. Sehingga menyambung dari ayat ke-15, sungguh sangat beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian ayat ke-15, dan mengingat Tuhan, mengingat nama Tuhannya lalu mendirikan sholat. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-16, bal tu'thiruna, bal artinya bahkan, tu'thiruna kalian memilih, al-hayatud dunya kehidupan dunia, al-haya kehidupan ad-dunya dunia. Jadi arti ayat ke-16 nya adalah sedangkan kamu orang-orang kafir maksudnya memilih kehidupan dunia, wal akhiratu dan akhirat atau hari akhir, khairu lebih baik, wa abqa dan kekal. Kemudian ayat ke-18, inna hadza, inna artinya sesungguhnya, hadza ini, lafi benar-benar di dalam, suhufi lembaran atau kitab-kitab, ula terdahulu. Kemudian ayat yang ke-19, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf atau kitab-kitab Ibrahim wa Musa dan Musa. Demikian terjemah atau arti perkata surat Al-A'la, yaitu surat yang terdiri dari 19 ayat. Maaf, tadi saya sebutkan ada 15 ayat, yang benar adalah 19 ayat. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal, apakah, ataka sudah datang atau telah datang, datangkah kepadamu, hadithu cerita atau berita, al-ghasyiyah peristiwa dahsyat. Wujuhu yaumaidin khasyiah, wujuhu yaitu wajah-wajah, yaumaidin pada hari itu, khasyiah tertunduk, amilatun nasibah, amilah kerja keras, nasibah
kepayahan atau letih. Amilatun nasibah artinya disebabkan kerja keras lagi kepayahan. Kemudian ayat yang keempat, tasla naron hamiyah. Tasla artinya ia memasuki neraka hamiyah yang sangat panas. Kemudian ayat yang kelima, tusqa min ainin aniyah. Tusqa artinya diberi minuman, min dari ainin mata air, aniyah yang sangat panas. Kemudian ayat yang keenam, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Laisa tidak ada lahum bagi mereka ta'amun makanan illa kecuali min dhari, min dari dhari pohon berduri. Kemudian ayat yang ketujuh, la yusminu wa la yughni min ju'. La artinya tidak, yusminu menggemukkan, wala dan tidak, yughni mencukupi, minju min dari ju'i kelaparan. Sehingga arti ayat ke-7 ini adalah yang tidak mengemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Kemudian ayat ke-8, wujuhu yawma idin na'imah. Wujuhu wajah-wajah, yauma idin pada hari itu, na'imah. Na'imah penuh kenikmatan. Jadi arti dari ayat ke-8 ini adalah wujuhu yauma idin na'imah, sedangkan wajah-wajah yauma idin yang pada hari itu na'imah penuh kenikmatan. Dilanjutkan pada ayat ke-9, lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha li karena sya'yiha usaha, sya'yi usaha mereka. Jadi lisa'yiha dikarenakan usaha mereka, radiyah. Radiyah itu merasa senang, merasa ridho. Sehingga arti dari ayat ke-9, jadi arti ayat ke-9 ini adalah lisa'ya merasa senang karena usahanya. Kemudian dilanjutkan ayat ke-10, fi jannatin aliyah. Fi di dalam jannah surga, aliyah yang tinggi. Dilanjutkan ayat yang ke-11, la tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u, la artinya tidak, tasma'u kamu dengar, fiha di dalamnya, laghiyah sia-sia. Kemudian ayat yang ke-12, fiha ainun jariyah. Fiha, fi di dalam ha menunjuk ha fiha di dalamnya, maksudnya di dalam jannah, ainun mata air, jariyah yang mengalir. Kemudian ayat yang ke-13, fiha syururum marfu'ah. Fiha di dalamnya, syururun tempat duduk, marfu'ah yang tinggi, wa akwabum maudu'ah. Wa artinya dan, akwab gelas-gelas, maudu'ah yang tersedia. Kemudian ayat ke-15, wa namariku masfufah. Wa namariku artinya, wa artinya dan, namarik bantal-bantal, masfufah yang tersusun atau berbaris-baris. Kemudian ayat yang ke-16, wa zarabi mabsusah. Wa zarabi, wa dan zarabi dan permadani, mabsusah yang terhampar.
Dilanjutkan ayat yang ke-17. Afala yanzuruna, afala, apakah tidak yang duruna, mereka melihat atau mereka perhatikan, ila, kepada ibili, unta, kaifa khuliqat, kaifa, bagaimana, khuliqat, diciptakan, wa ila samai, dan kepada as-samai, langit, kaifa rufi'at, bagaimana rufi'at, ditinggikan. Kemudian ayat yang ke-19, wa ilal jibali, dan kepada gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana ditegakkan. Kemudian ayat yang ke-20, wa ilal ardi, dan kepada bumi, kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan. Kemudian ayat yang ke-21, fadzakir, maka peringatkan, innama anta mudzakir, innama, sesungguhnya lah, anta, kamu, mudzakir, seorang pemberi peringatan. Anta di sini yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Kemudian ayat yang ke-22, lasta alaihim bimusaitir, lasta artinya adalah bukanlah kamu, alaihim, atas mereka, bimusaitir, dengan berkuasa. Jadi ayat kedua-dua ini artinya adalah engkau bukanlah orang berkuasa atas mereka. Kemudian ayat yang ke-23, illa man tawalla wa kafar, illa artinya kecuali atau tetapi, man, orang, tawalla, ia berpaling, wa kafar. Jadi arti ayat ke-23 ini adalah kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Kemudian ayat yang ke-24, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, fayu'adzibuhu artinya adalah fa, maka, yu'adzibu, menyiksa, maka akan menyiksanya, Allahu, Allah, al-adzaba, dengan siksaan al-akbar, yang besar. Kemudian ayat yang ke-25, inna ilaina iyabahum, inna artinya sesungguhnya, ilaina kepada kamu, kepada kami, iyabahum, kembali mereka. Kemudian ayat yang ke-26, summa inna alaina hisabahum, summa artinya kemudian, inna sesungguhnya, alaina kepada kami, hisabahum, perhitungan mereka. Demikian terjemah atau arti perkata dari surat Al-Ghasyiyah yang terdiri dari 26 ayat. Semoga terjemah atau arti perkata surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah ini bermanfaat dan kita selalu mempelajarinya, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.